Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi kita harus tetap semangat belajarnya. Karena belajar di rumah itu asyik dan menyenangkan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Kiki akan menjelaskan tentang pelajaran SKI. Tapi sebelumnya tolong kalian siapkan buku paket SKI-nya. Dan jangan lupa simak video ini baik-baik serta tuliskan hal-hal penting atau informasi penting yang Ibu sampaikan. Baik anak-anak, Bu Kiki akan menjelaskan tentang pelajaran SKI. Materinya itu tentang Utsman bin Affan. Sebelumnya, tolong kalian siapkan buku paket dan alat tulis lainnya dan catat baik-baik informasi yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Sudah dibuka bukunya? Oke, baik. Sekarang kita akan membahas tentang Utsman bin Affan. Sebelumnya, siapa sih Utsman bin Affan itu? Betul, Utsman bin Affan merupakan salah seorang sahabat Rasulullah yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin. Masih ada yang ingat berapa jumlah Khulafaur Rasyidin dan siapa saja yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin? Betul, ada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Utsman bin Affan. Kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas pada kesempatan ini? Pada kesempatan ini yang akan kita bahas yang pertama, kondisi Utsman bin Affan di saat beliau belum masuk Islam. Yang kedua, kondisi Utsman bin Affan setelah beliau masuk Islam. Dan yang ketiga adalah masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang keempat yaitu tentang peristiwa fitnah yang terjadi di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Dan yang terakhir ialah tentang kondisi wafatnya Utsman bin Affan. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang kondisi Utsman bin Affan sebelum beliau masuk Islam. Utsman bin Affan berasal dari Bani Umayyah. Dengan nama lengkap beliau ialah Utsman bin Affan bin Abu As bin Umayyah bin Abdu Syam. Kemudian Utsman bin Affan berasal dari seorang pedagang yang kaya raya, yang terkenal dengan sikap dan sifat yang dermawan serta kelembutan dan kelemahan hatinya. Selanjutnya yaitu kondisi Utsman bin Affan setelah beliau masuk Islam. Yang pertama yaitu Utsman bin Affan termasuk ke dalam as-sabiqunal awwalun, yaitu golongan yang pertama masuk Islam. Yang kedua, Utsman bin Affan adalah seorang pedagang yang kaya raya. Dengan harta yang dia miliki digunakan untuk menolong perjuangan dakwah Islam. Yang ketiga, Utsman bin Affan dijuluki sebagai Dzunurain, yang artinya adalah pemilik 2 cahaya. Siapa yang tahu kenapa ya Utsman bin Affan dijuluki sebagai Dzunurain atau pemilik 2 cahaya? Utsman bin Affan dijuluki sebagai Dzunurain atau pemilik 2 cahaya karena beliau menikahi 2 putri Rasulullah. Yang pertama, beliau menikahi Ruqayyah.
Setelah Ruqayyah meninggal, Utsman bin Affan menikahi Ummu Kulsum. Dua orang putri tersebut adalah putri Rasulullah, sehingga Utsman bin Affan mendapat julukan Dzunurain atau pintar, atau pemilik dua cahaya. Yang selanjutnya ialah pada saat perang Tabuk, Utsman bin Affan membiayai sepertiga biaya perang tersebut dengan harta yang dimilikinya. Beliau menyumbangkan 950 ekor unta dan 50 ekor kuda serta 1000 dinar untuk biaya perang tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi Utsman bin Affan pada saat beliau menjadi khalifah. Utsman bin Affan merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Apa saja sih yang dilakukan beliau ketika beliau menjadi seorang khalifah? Yang dilakukan Utsman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah, yang pertama, beliau mengukuhkan gubernur baru. Di antaranya adalah Amr bin As sebagai gubernur Mesir dan Syam. Yang kedua, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Irak. Yang ketiga, Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Iran. Nah, itulah gubernur-gubernur baru yang diangkat pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Selanjutnya, kebijakan yang kedua yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah, yaitu beliau mengumpulkan mushaf Al-Quran dengan cara beliau membuat kepanitiaan untuk menyusun mushaf Al-Quran tersebut. Panitia tersebut diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya yaitu Abdurrahman bin Haris dan Zubair bin Awam. Selanjutnya yang ketiga, yaitu di masa kepemimpinan Utsman bin Affan, beliau melakukan renovasi Masjid Nabawi. Di mana Masjid Nabawi letaknya? Betul sekali, Masjid Nabawi berada di kota Madinah. Dan yang keempat yang dilakukan Utsman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah, yaitu membangun armada angkatan laut. Pembangunan armada angkatan laut ini atas usulan dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Itulah kebijakan-kebijakan yang dilakukan Utsman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah. Baik, selanjutnya kita akan membahas peristiwa fitnah yang terjadi di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Peristiwa fitnah yang terjadi di masa kepemimpinan Utsman bin Affan terjadi pada periode kedua kepemimpinan Utsman bin Affan. Apa sih yang menyebabkan terjadinya fitnah tersebut? Yang pertama, terjadinya fitnah tersebut diakibatkan oleh Utsman bin Affan mengangkat kerabat-kerabatnya dari Bani Umayyah untuk menjadi pejabat pemerintah. Yang kedua ialah hilangnya pengaruh kaum Ansor dan Bani Hashim. Yang ketiga, diangkatnya Marwan bin Hakam sebagai gubernur, yang mana Marwan bin Hakam ini adalah seorang yang tidak disukai oleh kaum muslimin. Dan yang keempat, yaitu pembuangan Abu Dzar al-Ghifari yang memicu kemarahan kaum muslimin. Dan yang kelima, yaitu penyebaran fitnah yang dilakukan oleh kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba. Selanjutnya kita ke poin kelima, yaitu kondisi wafatnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wafat di usianya yang ke-82 tahun setelah beliau menjabat menjadi khalifah selama 12 tahun. Beliau meninggal dalam keadaan berpuasa dan sedang membaca Al-Quran. Pada saat itu ketika beliau sedang berpuasa dan membaca Al-Quran, beliau rumahnya tuh dikepung oleh para pemberontak. Saking menikmatinya beliau dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacanya,
Beliau tidak tahu kalau kondisi di sekitar itu adalah pengepungan untuk pembunuhan beliau. Saking fokusnya beliau membaca Al-Quran dan menikmati bacaan Al-Quran tersebut, tiba-tiba pemberontak tersebut masuk dan membunuh beliau. Nah, itulah kondisi pada saat Utsman bin Affan wafat. Beliau dibunuh oleh seorang pemberontak. Sampai di sini pembahasan kita mengenai Utsman bin Affan. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pertemuan kita kali ini. Pertama, Utsman bin Affan berasal dari Bani Umayyah. Yang kedua, Utsman bin Affan adalah Khulafaur Rasyidin yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Yang ketiga, Utsman bin Affan mendapat julukan sebagai Dzunurain yang artinya pemilik dua cahaya. Dan yang terakhir, Utsman bin Affan wafat di usianya yang ke-82 tahun setelah beliau menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada kali ini, Ibu akan memberikan tugas. Yang pertama, kamu buka bukunya halaman 13 sampai halaman 15. Evaluasi bab 1. Kamu kerjakan latihan tersebut dan tulis jawabannya di buku tulis. Kemudian kamu foto jawaban kamu tersebut dan kirim ke nomor di bawah ini. Semangat ya belajarnya, karena belajar di rumah itu asyik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, sebagai bukti kehadiran, ketik nama dan kelas pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.